Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelas 11 IPS 3. Kami akan membahas tentang Revolusi Prancis. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang latar belakang Revolusi Prancis, jalannya sejarah Revolusi Prancis, dampak-dampak, dan para tokoh. Video penjelasan Revolusi Prancis ini dibuat oleh Anissa Safitri, Arlingga Sewu, dan Vira Septianti. Dimulai dari latar belakang Revolusi Prancis. Latar belakang. Setelah kalah dalam The Seven Years' War dan kehilangan teritori serta koloni mereka di Amerika, Prancis menunggu kesempatan untuk balas dendam kepada Inggris. Beberapa tahun kemudian, pecahlah Revolusi Amerika disertai dengan Perang 13 koloni Inggris di Amerika melawan Kerajaan Inggris. Walaupun Prancis ada di pihak pemenang karena membantu 13 koloni Inggris, tetapi perang tersebut membuat perekonomian Prancis hancur. Prancis terlilit hutang dan menyatakan bangkrut. Hal ini menimbulkan kelaparan dan penderitaan bagi Prancis. Sama seperti Revolusi Amerika, revolusi di Prancis juga dimulai dengan pemasaran beberapa peraturan pembayaran pajak yang tidak masuk akal untuk menutupi kerugian akibat perang. Saat itu, pemerintahan feodal Prancis membagi masyarakat dalam 3 kelas, yaitu raja dan bangsawan, golongan 1, tuan tanah dan pemuka agama, golongan 2, serta rakyat biasa, golongan 3. Pembagian kelas ini berpengaruh kepada kebijakan pajak yang dikeluarkan. Golongan pertama dan kedua tidak dikewajibkan untuk membayar pajak, sedangkan golongan ketiga wajib. Selain membayar pajak kepada negara, warga golongan ketiga ini juga terkadang harus membayar pajak kepada tuan tanah. Hal ini menimbulkan kesenjangan sosial dan ketidakpuasan rakyat, yang mayoritasnya adalah golongan ketiga. Ketidaksepakatan memuncak kala rakyat meminta supaya golongan 1 dan golongan 2 harus ikut membayar pajak. Sayangnya, raja tidak menyetujuinya. Rakyat akhirnya mengadakan perkumpulan dan menyatakan agar membuat keadaan lebih adil dan baik bagi mereka. Sampai pada Juli 1789, kekacauan merabak. Paris berubah menjadi lautan teror. Penjarahan, kerusuhan, dan pembakaran terjadi di penjuru kota. Tentara kerajaan diturunkan untuk memenangkan massa, tetapi terjadi penembakan yang melukai beberapa orang. Rakyat yang semakin marah pun mendatangi penjara Bastille pada 14 Juli 1789. Massa menobrak masuk untuk mengambil persenjataan dan melepaskan mereka yang sedang ditahan. Jalannya Revolusi Prancis. Pada tanggal 5 Mei 1789, pemerintah mencoba meredamkan berbagai masalah dengan melakukan persidangan etats généraux di Versailles. Pidato-pidato panjang oleh Necker dan Lamoignon tidak banyak membantu untuk memberikan bimbingan pada para wakil yang dikembalikan ke tempat-tempat pertemuan terpisah sebagai pembuktian kredensi para anggotanya. Pertanyaan tentang apakah pemilihan suara hendak dilakukan per kepala atau diambil dari setiap orde sekali lagi disingkirkan sementara. Namun, kumpulan ketiga sekarang menuntut agar pembuktian kredensi itu sendiri mesti dilakukan sebagai kumpulan. Akan tetapi, jalannya persidangan yang dilakukan tersebut menuai perdebatan sengit yang melontarkan pertentangan di tengah persidangan, karena kebanyakan rohaniwan dan kaum bangsawan tetap mendukung pemungutan suara yang diwakili oleh setiap orde. Pada 14 Juni 1789, golongan rakyat biasa membentuk Assemblée Nationale. Terbentuknya dewan tersebut merupakan sidang seluruh rakyat tanpa embel-embel golongan. Pada 17 Juli 1789, golongan rakyat biasa mengadakan persidangan sendiri dan membuahkan hasil yang ini mendapat dukungan dari golongan lainnya. Kemudian pada tanggal 9 Juli 1789 dibentuknya Assemblée Nationale Constituante untuk membuat rancangan undang-undang dasar. Dibentuknya Assemblée Nationale Constituante tersebut menyebabkan pengaruh raja melemah. Akhirnya pada 14 Juli 1789 terjadinya penyerangan terhadap penjara Bastille. Penyerangan tersebut sebagai tanda terjadinya revolusi Prancis. Massa menduduki penjara Bastille, membunuh gubernur Marquis Bernard de Launay dan beberapa pengawalnya. Walaupun orang Paris hanya membebaskan 7 tahanan, 4 pemalsu, 2 orang gila, dan seorang penjahat seks yang berbahaya, Bastille menjadi simbol potensial untuk segala sesuatu yang dibenci pada masa Ancien Régime.
Kembali ke Hotel de Ville atau Balai Kota. Masa mendakwa Private de Marchand seperti wali kota Jacques de Fleselles atas pengkhianatan. Pembunuhan terhadapnya terjadi dalam perjalanan ke suatu pengadilan dibuat-buat di Palais Royal. Selanjutnya adalah dampak revolusi Prancis bagi dunia. Yang pertama ada di bidang politik. Poin yang pertama tersebarnya paham liberalisme, yaitu suatu paham yang meletakkan kebebasan sebagai satu nilai sosial politik yang paling tinggi. Yang kedua, meluasnya perkembangan paham demokrasi, yaitu sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Yang ketiga, meluasnya perkembangan paham nasionalisme, yaitu suatu paham yang berpendapat bahwa kesetiaan tertinggi individu harus diserahkan kepada negara kebangsaan. Dan yang terakhir, berkembangnya ide aksi revolusioner atau aksi penentangan terhadap pemerintahan. Yang kedua adalah akibat di bidang ekonomi. Yang pertama, timbulnya industri-industri di Eropa. Yang kedua, kehidupan perdagangan beralih dari pantai ke daerah pedalaman. Dan yang terakhir, Inggris kehilangan pasar di Eropa karena Prancis menjalankan politik kontinental. Poin yang ketiga adalah di bidang sosial. Poin pertama, penghapusan feodalisme, yaitu struktur pendelegasian kekuasaan sosiopolitik yang dijalankan di kalangan bangsawan atau monarki. Yang kedua, pendidikan dan pengajaran di semua lapisan masyarakat. Dan yang ketiga, berkembangnya hak asasi manusia di dunia. Selanjutnya ada dampak revolusi Prancis bagi Indonesia. Yang pertama, dihapusnya sistem tanam paksa. Yang kedua, muncul semangat nasionalisme. Yang ketiga, muncul ide bentuk negara republik. Dan yang keempat adalah muncul sistem negara demokrasi. Tokoh-tokoh revolusi Prancis. 1. Raja Louis ke-16, 23 Agustus 1754 sampai 21 Januari 1793. Raja Louis ke-16 berperan tidak langsung terhadap terjadinya revolusi Prancis, yaitu dengan pemberlakuan deregulasi pasar bahan makanan yang krisis pangan di Prancis yang notabene negara kaya. Ia dihukum dengan guillotine untuk dakwaan pengkhianatan pada 21 Januari 1793 di hadapan para penonton yang menyoraki hukumannya. 2. Marie Antoinette, 2 November 1755 sampai 16 Oktober 1793. Marie Antoinette adalah ratu Prancis terakhir sebelum revolusi Prancis. Dia lahir di Austria dan anak kedua dari belakang dari Maria Theresa dan Francis I, Kaisar Romawi Suci. Pada bulan April 1770, setelah menikah dengan Louis Auguste, pewaris tahta Prancis, dia menjadi putri mahkota Prancis. Yang ketiga adalah John Locke. History Crunch dalam lamannya menulis bahwa pemikiran John Locke memengaruhi kuatnya semangat rakyat dalam meruntuhkan dominasi raja pada saat revolusi Prancis. Ia sendiri merupakan salah satu pemikir dan filsuf terkenal Eropa yang menulis dan menyatakan bahwa kekuasaan dan kedaulatan ada di tangan rakyat. Selanjutnya adalah Jean Paul Marat. Jean Paul Marat adalah seorang dokter, wartawan, ilmuwan, dan politikus yang aktif selama revolusi Prancis. Ia menyuarakan aspirasinya melalui surat kabar L'Ami du Peuple. 5. Napoleon Bonaparte, 15 Agustus 1769 sampai Mei 1821. Kaisar Napoleon Bonaparte adalah seorang pemimpin militer dan politik Prancis yang menjadi terkenal saat Perang Revolusioner. Sebagai Napoleon I, dia adalah Kaisar Prancis dari tahun 1804 sampai tahun 1814 dan kembali pada tahun 1815. 6. Louis XVII, 27 Maret 1785 sampai 8 Juni 1795, merupakan putra Raja Louis XVI dari Prancis dan Marie Antoinette, tetapi tidak pernah benar-benar menjadi Raja Prancis. Pada masa Revolusi Prancis, Pangeran Louis dipenjarakan bersama dengan orang tuanya. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.